Video ini kelanjutan dari video sebelumnya tentang oksigen. Apabila Anda menonton tanpa skip sampai akhir, saya yakin akan menambah rasa syukur kepada Tuhan Maha Pencipta. Sebagian dari kita pasti mengetahui keberadaan planet Mars yang menjadi saudara planet Bumi penghuni tata surya. Planet Mars saat ini menjadi fokus objek penelitian para ilmuwan internasional. Mari kita mulai dengan planet Mars terlebih dahulu, sebelum membahas planet Bumi. Planet Mars adalah planet terdekat keempat dari Matahari, dan Mars mendapat julukan sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-kemerahan. Planet merah ini memiliki diameter lebih kecil dibandingkan dengan planet Bumi, dan memiliki dua buah satelit atau sering disebut bulan yaitu Phobos dan Deimos yang bergerak mengitarinya. Planet Mars dalam satu tahun kalender Bumi, mengitari Matahari membutuhkan 687 hari, sehingga apabila tinggal di Mars maka satu tahun terasa lebih lama. Kenapa planet Mars menarik? Keberadaan planet Mars telah diketahui oleh para astronom Mesir di tahun 1534 sebelum Masehi, pada zaman Mesir kuno dengan ditemukannya peta langit di makam Fir'aun, dinasti ke-16. Pada masa peradaban Mesir kuno telah mempergunakan kalender Mesir dengan perhitungan 365 hari dalam setahun. Pada tahun 1659, seorang astronom asal Belanda, bernama Christian Huygens berhasil melihat kutub selatan Mars, dan pertama kalinya membuat peta Mars dengan teleskop rancangannya sendiri. Pada tahun 1877, astronom asal Italia Giovanni Schiaparelli untuk pertama kalinya berhasil membuat peta permukaan Mars lebih detail dengan mencantumkan sebuah garis panjang di permukaan Mars sebagai kanali. Di masa itulah mulai berkembang isu bahwa planet Mars dihuni oleh peradaban cerdas dan lebih maju dibandingkan dengan peradaban di Bumi. Dan isu tersebut yang menjadi tantangan para ilmuwan mencari jawabannya. Penelitian dan eksplorasi planet Mars. Misi penjelajahan planet Mars dimulai. Misi penjelajahan penuh tantangan, dan tidak selalu berjalan mulus, bahkan telah banyak misi penjelajahan yang gagal. Akhirnya misi penjelajahan pertama kali berhasil mendarat di Mars, adalah wahana antariksa Mars 2, dan Mars 3 milik Uni Soviet tahun 1971. Kemudian pada tahun 1975, NASA merupakan badan antariksa Amerika berhasil mendaratkan wahana antariksa Viking 1 dan Viking 2 di permukaan Mars. Selanjutnya penjelajahan eksplorasi Mars dilakukan di abad 21 dengan membawa peralatan berteknologi lebih canggih guna mengurangi resiko kegagalan misi dan keakuratan data. Seperti Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, Curiosity, Maven, Perseverance, Insight Lander. Semakin dalam mengeksplorasi, akhirnya manusia berhasil menyingkap tabir misteri keberadaan kehidupan di planet Mars. Para peneliti mendapatkan fakta bahwa planet Mars tidak berpenghuni dan sampai saat ini tidak menemukan tanda-tanda adanya kehidupan atau peradaban maju, seperti rumor yang beredar di masyarakat. Sehingga terjawab sudah teka-teki keberadaan kehidupan planet Mars. Apakah planet Mars layak huni? Apakah ada kehidupan di luar planet Bumi? Pertanyaan tersebut sudah ada sejak tahun 450 sebelum Masehi oleh filsuf Yunani bernama Epicurus, dan gagasan tersebut terus berkembang hingga saat ini. Gagasan tersebut melahirkan pemikiran tentang zona layak huni sebuah planet, dan pertama kali dipublikasikan oleh Hubertus Strugol tahun 1953.
Kemudian gagasan zona Lake Huni disempurnakan oleh Stephen Dole tahun 1964 dengan mengatakan bahwa sebuah planet mendukung kehidupan apabila memenuhi standar sebagai berikut. Planet memiliki air berwujud cair. Planet memiliki bintang sebagai induk. Planet memiliki atmosfer yang dapat melindungi kehidupan. Setelah mengetahui standar Lake Huni sebuah planet, selanjutnya kita buka fakta dari planet Mars. Fakta tentang planet Mars. Setelah menerjunkan wahana antariksa berteknologi canggih dan memakan sumber daya yang besar serta waktu yang lama, akhirnya terungkap fakta bahwa planet Mars di masa lalu pernah memiliki air berwujud cair. Planet Mars saat ini memiliki air beku. Planet Mars memiliki atmosfer yang tipis. Planet Mars memiliki komposisi udara 95% karbon dioksida yang tidak cocok untuk kehidupan manusia. Planet Mars memiliki suhu minus 45 derajat Celcius. Planet Mars memiliki tekanan udara yang rendah. Permukaan tanah di planet Mars sangat ekstrim. Planet Mars memiliki kandungan metana di atmosfer yang mengindikasikan kemungkinan ada aktivitas biologi. Dari fakta tersebut terungkap bahwa planet Mars tidak Lake Huni seperti planet Bumi. Bagaimana dengan planet Bumi? Bagaimana pendapat Anda tentang planet Bumi? Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.